Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV bersama dengan Bapak Ahmad Fanani Sumali. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri periode 2015-2020. Sebelumnya 5 tahun yang lalu beliau juga sudah menjabat, jadi ini periode kedua Pak ya? Betul. Kedua. Dan kita akan ngobrol ringan saja bersama Pak Ahmad Fanani ini. Oke, karena kita sudah jaga jarak, kita bisa melepas masker. Saya harap juga pemirsa tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi ini. Oke Pak, uh, baik ini Pak kondisi. Alhamdulillah baik. Oke oke. Kita akan ngobrol-ngobrol Pak tentang seputar keislaman ini, dunia Islam. Sebelumnya saya ingin tahu ini Pak, sebagai ketua PDM Pak nyebutnya ya, Iya, PDM betul. Kabupaten Kediri, kira-kira peran Muhammadiyah dalam masyarakat itu seperti apa Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih dari Radar Kediri, sahabat-sahabat kami. Peran pimpinan daerah Muhammadiyah atau peran persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai media dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya jelas, insya Allah yang termaktub di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, yaitu menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kurang lebih seperti itu. Lebih seperti itu. Dalam spesifik peranannya kepada dakwah ini, bagaimana Pak Muhammadiyah kemudian di Kabupaten Kediri khususnya Ya. itu mengaktualisasikan dirinya gitu ke masyarakat? Ya. Jadi dakwah Muhammadiyah ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang memang ini kadang-kadang tidak dirasakan oleh pihak-pihak bahwa peran Muhammadiyah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini sebetulnya sudah punya alat namanya, yaitu amal usaha Muhammadiyah atau AUM. AUM. Ya, amal usaha Muhammadiyah. Kalau di abad yang pertama ada 3 pilar untuk mendakwahkan Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama adalah melalui pendidikan. Pendidikan ya. Yang kedua adalah, atau pilar kedua ini adalah kesehatan. Yang ketiga adalah sosial kepantian. Jadi amar ma'rufnya Muhammadiyah itu melalui amal-amal usaha Muhammadiyah sebagai alat dakwahnya. Di berbagai bidang ya, itu di berbagai tadi. bidang itu tadi. Memang nggak terasa amar ma'rufnya atau nahi mungkarnya itu di situ itu sebetulnya yang paling urgent. Oke. Pak Fanani, bicara soal pendidikan ini Pak. Saat ini ketika pandemi itu orang tua di rumah itu jauh lebih berperan dibanding guru lah, karena sekolahnya di rumah, tidak tatap muka di sekolah begitu. Artinya waktu orang tua itu jauh lebih besar dibanding guru. Sejauh ini kan biasanya kalau dalam kondisi normal tidak pandemi itu anak dari jam 7 pagi bahkan setengah 7 sudah di sekolah sampai kemudian jam 4 sore. Sekarang jauh lebih sering di rumah. Kira-kira kalau menurut jenengan nih dari sisi pendidikan itu peran orang tua seperti apa Pak di rumah? Terima kasih. Jadi kalau Muhammadiyah ini senantiasa mengambil hikmah ketika Allah itu menurunkan makhluknya, apapun bentuknya makhluk, bahwa ini adalah bagian daripada, mungkin yang pertama adalah ujian, yang kedua juga peringatan bagi hambanya, sehingga Muhammadiyah mensikapinya bahwa hal ini adalah diambil hikmahnya. Dan dengan demikian akhirnya anak ini makin dekat dengan orang tua, begitu juga timbal baliknya. Orang tua juga makin mengevaluasi diri, belajar, tahu peran pendidikan, bahwa tahu peran pendidikan yang sebenarnya sebetulnya seperti apa. Jadi orang tua sekarang ini sudah menjadi guru sekarang ini, dengan waktu mulai Maret sampai dengan sekarang 2021 di awal ini, orang tua ini betul-betul menjadi guru terhadap putra-putrinya. Ya, sehingga menjadi dekat ini sebetulnya. Cuman gangguan atau godaannya ini juga luar biasa di luar ini,
karena ya peran HP dan juga peran IT sekarang ini juga luar biasa, tetapi ini yang harus menjadi terus kedua belah pihak, mulai dari sekolahannya dengan orang tua ini juga harus saling komunikasi sehingga kolaborasi lah gitu ya. kolaborasinya itu menjadi kontrolnya terhadap Sering gitu anak. ya. Iya, ini menjadi lebih intens. Gitu Iya. Itu justru yang jadi hikmahnya, Pak. Anak Iya. jadi makin dekat dan orang tua bisa sering komunikasi sama gurunya. Ya. Itu mungkin bisa jadi hikmah. Nilai menghargainya orang tua terhadap Guru. Nah, itu jauh lebih besar. Guru dan kepada sekolah ini makin paham betul orang tua ini peran daripada sekolahan. Tapi kalau menurut Pak Farhan ini, sebenarnya peran orang tua gitu, misalnya di luar pandemi ketika di rumah itu seperti apa? Ya, kalau orang tua, saya yakin seyakin-yakinnya ketika orang tua ini paham terhadap pendidikan. Tapi bagi orang yang tua yang memang paham terhadap pendidikan, ya. Itu akhirnya mereka atau beliau-beliau ini yang paham pendidikan ini memang akhirnya juga menjadi perhatian terhadap anak ini menjadi lebih gitu ya. Tetapi sekali lagi kalau orang tuanya sudah disibukkan dengan pekerjaannya, terutamanya orang tua laki-laki dan perempuannya juga bekerja, ini yang memang menjadi persoalan ini. Akhirnya anak ini juga ya nyun sewu, mungkin juga akhirnya larinya ya yang rame itu justru malah di kafe-kafe yang wifi-nan gratis. Wifi-nan itu yang menjadi ini. Justru malah nggak terpantau. Ya, gitu kan. Itu halangannya, hambatannya, tantangannya itu betul, ya. Tantangannya betul, itu. Yeah. Tantangannya ketika di rumah tapi orang tuanya nggak sanggup menghandle, itu akhirnya anaknya justru di warung-warung gitu, di kafe-kafe. Iya, di kafe-kafe, di wifi-nan. Alasannya ngerjakan tugas, Pak. Itu sudah mafhum sudah di masyarakat sekarang ini yang dikeluhkan oleh orang tua. Kalau pengalaman jenengan, Pak, mungkin sebagai pengajar atau sebagai orang tua sendiri, itu bagaimana, Pak? Istilahnya memahamkan anak bahwa pendidikan itu penting, atau mereka bagaimana melihat ini sebagai kewajiban yang harus dijalankan, itu seperti apa sih? Ya, memang bermacam-macam sih masyarakat ini ketika harus tahu kesenangan anak, bagaimana agar anak ini juga memahami bahwa sekolah, bahwa tanggung jawab ini, menumbuhkan tanggung jawab inilah yang garapan yang pertama itu terhadap anak-anak, khususnya yang mulai anak SD dan SMP. Kalau mungkin yang SMA sudah mulai tanggung jawabnya sudah lebih ini ya. Tapi kalau bagi yang anak SD dan anak SMP inilah yang memang betul-betul menjadi fokus terhadap kita sebagai orang tua memperhatikan si anak ini. Treatmentnya apa, Pak, biasanya? Atau Bapak punya pengalaman dulu menghadapi anak yang dua blok di sekolah atau kalau saya memang harus tahu kesenangan anak ya. Itu harus tahu itu. Iya, harus tahu. Tanpa tahu kesenangan anak untuk mengkolaborasi antara pentingnya pelajaran yang harus dimasukkan terhadap anak dengan kesenangan, tentu ini juga sulit. Kalau dipaksa-paksa tentu ya tahu sendiri ya, kalau dipaksa itu anak kan tentu nggak bisa. Malah nggak bisa. Bagaimana menumbuhkan kesadarannya ini memang yang dimulai dari sukanya apa? Ya, sukanya apa? Misalnya sukanya renang, ya mungkin dia kesenangannya itu dituruti dulu, tetapi kita harus tahu waktu yang baik untuk belajar itu waktu jam berapa. Ini harus tahu. Ini artinya ada hobi yang bisa disalurkan oleh mereka, mungkin ada kesukaan yang bisa disalurkan, tapi jam-jam belajar tetap dipantau secara disiplin gitu ya. Pak, kalau terkait tentang istilahnya apa ya, membiasakan itu pendidikan secara umum gitu. Kalau pendidikan keislaman, terutama moral gitu kan jauh lebih sulit lagi. Kalau membiasakan anak seperti apa, Pak? Jadi punya pengalaman. Kalau saya memang betul-betul saya mendasari apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, yaitu yang berbunyi yaitu yang pertama adalah
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau sudah didasari pada Al-Qur'an, insya Allah mulai dari membaca. Misalnya kalau kami wajibkan di keluarga kami ini dan kami berikan contoh. Maaf, ini bukan bermaksud untuk riya atau apa, tidak, tapi ini harus difahamkan betul kepada umat Islam khususnya, bahwa membaca itu adalah bagian daripada ajaran Allah, di mana ayat Al-Qur'an yang pertama diturunkan itu juga Iqra, bacalah. Jadi membaca mulai pagi, ba'da sholat subuh, jadi mengawali hari itu, pagi itu harus membaca Al-Qur'an. Ba'da sholat subuh, sebelum melihat dunia dan isinya, kita harus membaca dulu Al-Qur'an. Menutupnya sore juga demikian. Ba'da sholat maghrib harus baca Al-Qur'an. Kita harus biasakan. Dari setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib ini seolah kami wajibkan membaca Al-Qur'an di rumah itu, Pak. Oh iya, rutin, Pak. Iya, insya Allah kecuali pas rapat, kecuali pas apa ya, tapi secara umum itu dirutinkan untuk anak. Tujuannya, Pak? Ya, yang jelas biar dekat dengan Al-Qur'an. Kalau sudah dekat dengan Al-Qur'an, dia senang membaca, otomatis untuk membaca yang lain juga akan dia terbiasa, begitu. Karena sudah bisa menghargai waktu, menentukan waktu, harga mati untuk Al-Qur'an di waktu pagi dan sore, itu sudah menghargai waktu sudah. Begitu juga ketika dia belajar sekolah, ya tentu juga akan menempatkan untuk belajar sekolahnya, untuk belajar pendidikan umumnya itu kapan. Dia tahu diharapkan begitu. Waktunya, tempatnya mungkin di mana, dan diharapkan dengan baca Al-Qur'an ini dia juga terbiasa untuk membaca yang lain. Betul. Iya. Oke. Mungkin itu bisa jadi pelajaran untuk orang tua yang lain. Lalu bagaimana, Pak? Misalnya ini dengan orang tua yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an. Mungkin kan ada saja kan. Maksudnya itu seperti apa? Jadi gini, sekarang ini TPQ, TPA itu juga sudah marak di mana-mana. Sudah marak di mana-mana, dan insya Allah juga sudah paham terhadap pandemi ini, sehingga untuk menjaga jarak dan lain sebagainya. Sehingga ini juga bagian daripada media. Kalau orang tuanya nggak bisa baca Al-Qur'an, sedangkan tetangganya, teman-temannya, anaknya itu juga, itulah medianya. Dan sekarang juga beradaptasi dengan pandemi ini kan, metodenya. Betul. Oke. Sementara itu dulu. Terima kasih Pak Fanani, obrolan singkat kita. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Radar Kediri TV sekalian, dan untuk semua masyarakat semoga bisa diambil hikmahnya yang kita obrolin, walaupun ringan dan santai ini. Oke. Tunggu terus tayangan Radar Kediri TV. Jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar bawah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu